sahabat pionir dimanapun kalian berada. Ada informasi terbaru mengenai P-Network yang perlu teman-teman pionir ketahui di video saya kali ini. Mari kita simak. Oke teman-teman, hari ini kita akan update kembali tentang P-Network. Jadi dalam beberapa dekade terakhir, ini dunia telah menyaksikan bagaimana perkembangan teknologi ini telah mengubah banyak aspek kehidupan. Jadi salah satu perubahan yang paling menonjol itu adalah munculnya mata uang kripto yang menjadi alternatif baru dalam sistem keuangan global. Jadi di tengah ketidakstabilan harga Bitcoin dan mata uang kripto lainnya, muncul satu proyek inovatif yang bertujuan untuk menjadi terobosan, yaitu P-Network yang diciptakan oleh Dr. Nicholas Kokallis. Dengan tujuan yang berbeda, Bitcoin ingin mengatasi kelemahan utama yang dimiliki mata uang kripto pada umumnya, yaitu keterbatasan dalam digunakan sebagai alat pembayaran di dunia nyata, teman-teman. Jadi sejak awal, P-Network ini dirancang untuk menjadi solusi nyata bagi masalah stabilitas harga yang dihadapi mata uang kripto lainnya, melalui langkah strategis dan persiapan matang yang melibatkan pengembangan teknologi serta perencanaan yang komprehensif. Tim pengembang P-Network telah berusaha menciptakan mata uang digital yang stabil dan mudah diakses bagi semua orang. Jadi proyek ini tidak hanya diperuntukkan bagi para ahli atau investor besar, tetapi terbuka bagi masyarakat umum, terutama mereka yang berada di kelas menengah ke bawah yang selama ini belum banyak terlibat dalam ekonomi digital, teman-teman. Pentingnya stabilitas Bitcoin itu terletak pada kemampuannya untuk menjadi alat pembayaran yang efektif dan efisien di dunia nyata. Jadi berbeda dengan Bitcoin yang seringkali memiliki volatilitas tinggi, nilai Bitcoin diharapkan lebih stabil sehingga dapat digunakan secara konsisten untuk transaksi sehari-hari. Hal ini penting karena masyarakat memerlukan sebuah mata uang digital yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa harus khawatir akan fluktuasi nilai yang ekstrim, teman-teman. Bayangkan saja jika kita ingin membeli motor atau barang lainnya hari ini, kemudian besok harganya naik atau turun drastis. Jadi hal ini tentu akan menyulitkan konsumen dan pedagang. P-Network berupaya mengatasi kendala ini dengan menciptakan nilai yang lebih stabil dan dipertahankan dalam jangka panjang, teman-teman. Tim inti dari P-Network itu juga mengajak semua pionir, yaitu para pengguna awal P-Network, untuk melakukan transaksi nyata sebagai bagian dari pembentukan ekosistem transaksi yang autentik. Dengan adanya transaksi secara langsung, baik untuk kebutuhan harian maupun untuk acara khusus, seperti misalkan barter di tingkat komunitas, ini akan menunjukkan bahwa Bitcoin benar-benar digunakan sebagai alat pembayaran. Dan ini bukan hanya tentang mata uang digital yang digunakan di dunia maya, tetapi juga memiliki peran penting di dunia fisik, seperti layaknya uang tunai atau alat pembayaran elektronik lainnya, teman-teman. Kemudian di banyak wilayah di seluruh dunia itu banyak terjadi acara-acara barter yang menggunakan nilai kesepakatan global sebesar 314.159 US dollar untuk Bitcoin. Dan ini sebagai simbolisasi dari pengenalan nilai awal yang stabil dan bisa diterima di komunitas, teman-teman. Jadi nilai ini diharapkan bisa memberikan kepercayaan pada pengguna bahwa Bitcoin benar-benar memiliki fungsi nyata sebagai alat tukar yang setara dan dapat diandalkan di seluruh dunia. Dengan adanya interaksi di dunia nyata, diharapkan penggunaan Bitcoin akan terus meluas, mulai dari kebutuhan sederhana hingga pembelian barang-barang dengan nilai tinggi. Dan ini membuktikan bahwa P-Network mengutamakan transaksi fisik sebagai langkah utama
dalam memperkenalkan Bitcoin ke masyarakat secara global, teman-teman. Salah satu nilai yang diusung oleh P-Network adalah menciptakan ekosistem yang adil dan inklusif. Jadi setiap pionir yang terlibat dalam jaringan ini diharapkan untuk melakukan transaksi dan menciptakan permintaan secara alami. Jadi saya ulangi teman-teman, jadi setiap pionir yang terlibat dalam jaringan ini diharapkan untuk melakukan transaksi dan menciptakan permintaan secara alami sehingga stabilitas harga dari Bitcoin itu dapat tercapai. Seiring dengan meningkatnya permintaan dan transaksi yang terjadi, catatan ini akan terekam di dalam blockchain dan menjadi referensi utama dalam menentukan nilai dari Bitcoin. Dengan adanya dukungan komunitas yang solid, Bitcoin diharapkan menjadi lebih stabil dan mampu mencapai posisi yang signifikan di pasar kripto. Keberhasilan P-Network dalam menciptakan nilai stabil itu juga didukung oleh kerangka kerja tim pengembang yang solid. Jadi tidak hanya bekerja dengan asal-asalan, core team bekerja dengan persiapan dan investasi yang tidak kecil, teman-teman. Proses pengembangan P-Network ini melibatkan perusahaan-perusahaan besar, modal yang kuat, dan tentunya dukungan finansial yang diperlukan untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas Bitcoin dalam jangka panjang. Keyakinan yang dimiliki oleh core team untuk menghadirkan mata uang digital yang benar-benar bisa digunakan untuk kebutuhan harian menandakan bahwa Bitcoin tidak hanya sekedar kripto lain yang hadir di pasar, tetapi membawa visi yang jauh lebih luas dan berdampak positif, teman-teman. Dan salah satu aspek revolusioner dari Bitcoin adalah pengenalan sistem penambangan yang lebih inklusif dan dapat diakses oleh siapa saja tanpa membutuhkan perangkat keras yang mahal atau konsumsi energi yang besar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, teman-teman, visi besar yang diusung oleh Dr. Nicholas Kokalis dan kawan-kawan ini menciptakan Bitcoin sebagai sebuah mata uang digital yang stabil dan dapat diakses oleh semua kalangan. Hal ini merupakan sebuah langkah maju dalam dunia mata uang kripto. Dengan fokus pada stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan, Bitcoin bukan hanya sekedar proyek digital, tetapi menjadi sebuah gerakan untuk membangun ekonomi yang lebih adil dan merata bagi semua orang. Setiap transaksi dan setiap kontribusi pionir adalah bagian dari upaya besar untuk mewujudkan visi tersebut. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat klik petirnya, ignore the hater. Dan bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.